رمضان 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 يا حبيب. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikannya kecil, ikan arwana. Salam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata maupun mukadimah saya. Masuk saja ke judul kultum saya pada hari ini, yaitu yang berjudul keutamaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Umat muslim dalam menjalani ibadah puasa banyak mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Dan banyak sekali keutamaan membaca dan memahami isi kandungan dari Al-Quran. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ia membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Fadilatul ula idza nahnu naqra'ul Quran, dan faedah yang pertama kita membaca Al-Quran yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran bisa menolong kita di hari kiamat nanti bagi para pembacanya. Ad-dalil, apa dalilnya? An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Umamah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat atau penolong bagi para pembacanya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Fadilatul tsaniyah, dan faedah yang kedua kalau kita membaca Al-Quran yaitu bagi orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya, dia merupakan sebaik-baiknya manusia. Ad-dalil, apa dalilnya? An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka marilah kita mempelajari Al-Quran
Marilah kita memahami hukum-hukum Al-Quran. Jika kita sudah mahir dalam mempelajari Al-Quran, telah mengetahui ilmu Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, barulah kita mengajarkannya kepada saudara-saudari kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Karena kita merupakan sebaik-baiknya manusia. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fadilatul tsalitsah, dan faedah yang ketiga kalau kita membaca Al-Quran, yaitu bagi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalil, apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun fih, dan dia membacanya dengan mahir, dia membacanya dengan sesuai hukum Al-Qur'an, dia membacanya dengan tartil, dia membacanya dengan tartil sesuai dengan tajwidnya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama para malaikat Allah yang mulia dan lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam membaca Al-Quran tidak hanya mendapatkan dua pahala, tidak hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi sekarang di bulan Ramadan, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tetapi kita juga bersama para malaikat Allah yang mulia dan lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fadilatul rabi'ah, dan faedah yang keempat kalau kita membaca Al-Quran, yaitu bagi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Ad-dalil, apa dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa yatatatta'u, yang mana dia membacanya masih terbata-bata, yang mana dia masih susah mengucapkan huruf Al-Quran, yang mana dia membacanya tidak sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran, tetapi dia mau membaca Al-Quran, wa huwa syakkun lahu ajran, tidak masalah dia mendapatkan dua pahala, dia tetap mendapatkan dua pahala dari apa yang dibacanya tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fadilatul khamisah, dan faedah yang kelima kalau kita membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran dapat mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dalil, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum yang mana kaum tersebut sehari-harinya membaca Al-Quran, yang mana kaum tersebut disibukkan hari-harinya membaca Al-Quran. Inna Allah yarfa', Allah mengangkat derajat mereka. Wa yada'u lahu akharin, dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fadilatus sadisah, dan faedah yang keenam, yaitu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat. Ad-dalil, apa dalilnya di dalam Al-Quran? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi apabila saudara-saudari kita membacakan Al-Qur'an, lebih baiknya, sebaiknya kita dengarkan bacaan tersebut supaya hati kita tenang, supaya kita mendapatkan rahmat. Karena dengan mendengarkan Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan rahmat Allah akan kita dapatkan. Kalau kita mendengarkan Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, dengan menghayati bacaan Al-Quran tersebut. Fadilatus sabi'ah, dan faedah yang ketujuh kalau kita membaca Al-Quran adalah Al-Quran adalah obat segala penyakit untuk orang-orang mukmin. Ad-dalil, apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Al-Quran, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat untuk orang-orang mukmin, wa la yazidudz zalimin, dan kami tidak menambahkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang zalim, illa khasara, kecuali kerugian untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran rahmat untuk kita semua, bukan untuk orang-orang yang zalim. Untuk orang-orang yang zalim Allah tambahkan illa khasara, kerugian kepada mereka, bukan rahmat tapi kerugian untuk orang-orang yang zalim yang akan Allah tambahkan kepada orang-orang yang zalim. Fadilatus saminah, dan fadilatus saminah, faedah yang ke-8 kalau kita membaca Al-Quran, yaitu pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab kami, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka untuknya, baginya 10 kebaikan. Baginya kebaikan. Al-hasanatu asyru amsalihah, dan kebaikan itu 10 kali lipat semisalnya. La aqul, kami tidak mengatakan alif lam mim harfun. Kami tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi kami mengatakan alif satu huruf, sedangkan satu huruf kita mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau kita mengatakan alif satu huruf mendapatkan 10 pahala. Walamun satu huruf menjadi 2 huruf mendapatkan 20 pahala. Walamun satu huruf mendapatkan 20 pahala, dan wamimum harfun satu huruf mendapatkan 30 pahala. Jadi kalau digabungkan alif lam mim menjadi 30 pahala. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat. Kalau kita melakukan ibadah, pahala kita dilipat gandakan. Entah berapalah pahala yang telah kita dapatkan. Belum lagi nanti di 10 terakhir hari bulan Ramadan kita menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, kita mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. 10 kali 1000 berapa banyaknya pahala yang telah kita panen. Maka dari sekarang kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran supaya kita jumpa di malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di saat itu. Fadilatut tasi'ah, dan faedah yang ke-9 yaitu pembersih hati. Hati kita akan bersih. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hadhil qulub tasda. Sesungguhnya hati ini telah berkarat. Hati ini telah berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti besi yang berkarat. Idza asabahul ma, seperti besi yang berkarat apabila terkena air. Kila,
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma halauha?" Apa pembersihnya ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, kasratu dzikril maut, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Perbanyaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kalian meninggalkan hal-hal yang kemaksiatan. Kalian harus meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat. Kalian harus meninggalkan keharaman. Kalian harus meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat supaya hati kalian bersih. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, marilah kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quranlah hati kita akan merasa tentram. Dengan membaca Al-Quranlah hati kita akan merasa tenang dan nyaman hidup kita. Ingat, apabila hati kita bersih, maka bersihlah seluruh anggota badan kita. Bersihnya seluruh anggota badan kita karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihnya hati kita dan anggota badan kita karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jika hati kita buruk, maka buruklah semua anggota badan kita. Jika kita makan yang haram, maka haramlah yang tumbuh di dalam daging-daging kita. Jika kita meminum minuman yang haram, maka akan tumbuh juga di daging-daging kita ini hal-hal yang haram. Begitu luar biasanya. Maka mulai sekarang marilah kita bersama-sama untuk membaca Al-Quran, bersemangat untuk membaca Al-Quran. Janganlah kita malas, apalagi sekarang di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Amal di bulan Ramadan ini amal yang berlipat ganda, panen amal kita. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang emas, yang mana bulan Ramadan ini hanya datang satu kali dalam setahun. Banyak orang yang tidak sampai ke dalam bulan Ramadan ini. Banyak orang 2 hari sebelum Ramadan, 2 hari lagi Ramadan, dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita setelah menjumpai bulan Ramadan, apalagi kita puasa, membaca Al-Quran, dijemput kita sama Allah Subhanahu wa taala di saat kita berpuasa, di saat kita tarawih, di saat kita membaca Al-Quran, dijemput kita saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dakhalal jannah, kita masuk surga. Masya Allah, begitu luar biasanya keutamaan bulan Ramadan ini. Dan begitu luar biasanya juga keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kalau misalnya ada perkataan saya yang membuat hati saudara-saudariku merasa tidak enak mendengarnya, saya mohon maaf. Kesalahan tersebut berasal dari diri saya sendiri. Dan kalau misalnya ada dari perkataan saya yang membuat saudara-saudariku merasa tentram, merasa tenang saat mendengarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib.